kita bersama. Aku jaga mengembang katakan nyanyi haleluya. Ajak perkasa berbuatan hidupku sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Hidupku haleluya, beri bagimu oh Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau Allah kami, Kau yang terhebat, Kau Allah kami yang dahsyat, Kau Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, beri bagimu terima kasih. Engkau baik Bapa, Engkau teramat baik, berimu Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau teramat baik.
hatiku dan batinmu, mataku tertuju padamu. Aku padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu, memiliki hatiku dan batinmu, mataku tertuju padamu. Menyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagukan, Kau layak disembah. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di dalam. Aku muliakan dan kuagukan, Kau layak disembah. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagukan, Kau layak disembah. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagukan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada hari ini kami telah selesai, kami telah siap memuji, mengagungkan nama-Mu, menyembah Engkau ya Bapa. Kini tiba saatnya ya Tuhan kami memunaikan ucapan syukur kami memunaikan sukacita kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, dan kiranya pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu dapat menjadi pujian yang berbau harum dan berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Wajah-wajah yang luar biasa dan sukacita yang ceria, anak-anak Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Ada sukacita saudara-saudaraku? Amin. Amin ya. Kita selalu dipenuhi sukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus Allah yang baik dan Allah yang dahsyat. Kita naikkan ucapan syukur kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah, tiada lelah
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita ulang lagi, kita dari awal. Jangan lelah, haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Ada sukacita kan? Amin. Haleluya. Amin, amin. Amin. Haleluya. Masih semangat saudaraku, semangat. Amin. Amin. Oke. Jadi tidak usah berlama lagi, mari kita siapkan hati kita. Kita telah memuji Tuhan. Mari saudara-saudaraku, saya ajak kita semua mempersiapkan hati kita. Kita buka hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan nyanyian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Amin. Dengan penuh kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman saat ini. Sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Surahkan urapanku Tuhan bagi jemaatmu saat ini.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidup, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada hambanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu tiada berubah, dahulu sampai sekarang menjadi penolong di dalam hidup kami. Bapa di dalam kerajaan surga, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa kuat Roh Kudus-Mu menyertai kami, menjamah setiap hati kami, agar renungan malam hari ini akan kami dengarkan boleh memberkati hidup kami, dan kami boleh melakukannya di setiap sisi dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sudah memberkati setiap kami yang hadir lewat virtual malam hari ini. Komsel kami, biarlah Tuhan yang memberkati kami semuanya, Tuhan yang menjamah hati kami semuanya, sehingga kami boleh diberkati malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat waktu yang Kau beri. Haleluya, amin. Amin.
Amin. Baik. Salam semuanya. Shalom. 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 Ya. Apa kabar teman-teman yang dikasih oleh Tuhan? Puji Tuhan. biasa. Haleluya. Haleluya. Gimana suara saya jelas Puji Tuhan, tidak? Ini kira-kira. sangat jelas, Kak. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat pengurus ya, sudah mempercayakan saya untuk melayani malam hari ini. Ya, ini kali keempat saya ikut komsel kita dan saya sangat diberkati untuk ikut komsel ini sehingga saya komitmen lah untuk terus ikut. Ya, puji Tuhan. Saya akan memperkenalkan diri saya. Mungkin sebagian sudah kenal saya, tapi semakin kenal kan semakin sayang. Haleluya. Yes. Iya. Iya, nama saya Krisman Jebua, yaitu Jebua itu marga saya. Iya. Walaupun ya orangnya nggak besar sih, kecil orangnya. Marganya memang Jebua. Ya, haleluya. Jadi saya tinggal di Riau, tepatnya di Rengat, di Kabupaten Regiri Hulu. Jadi kalau teman-teman suatu waktu ada di dekat tempat saya, ada di Riau, ada di Rengat, boleh hubungi saya. Rumah saya terbuka untuk teman-teman semua untuk datang bertamu di tempat saya. Oke, terima kasih itu perkenalan saya. Dan saya masih lajang ya, saya masih single. Langsung kita buka Alkitab kita. Mari saya akan membawa kita untuk membaca firman Tuhan. Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita. Perikopnya, orang lumpuh disembuhkan. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu tidak. Di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya orang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Puji Tuhan, saya sesuai yang sudah saya bagikan bahwa saya mengangkat temanya itu persekutuan yang kuat. Ya, jadi saya percaya kita semua mengerti sebuah persekutuan. Persekutuan itu tidak bisa hanya satu orang saja, tetapi terdiri dari banyak orang. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan yang kuat, saya angkat temanya karena di sini ada persekutuan, ada 4 orang yang menggotong 1 orang yang lumpuh. Jadi mari kita mau belajar bagaimana sih persekutuan yang kuat itu. Saya akan menyampaikan 4 poin kepada kita malam hari ini. Poin yang pertama itu saya akan bacakan ayat yang kedua. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pun tidak. Di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan yang kuat itu di dalam yang pertama sekali menurut ayat ini adalah ada firman di dalamnya. Ya, ada firman di dalamnya. Sehingga persekutuan itu kuat. Ya. Di daerah kami baru-baru ini ada berdiri organisasi, ada dibentuk kepengurusan. Memang organisasi sudah lama, GAMKI.
Gerakan Anak Muda, Angkatan Muda Kristen Indonesia. Di kabupaten kami dibentuk pengurusnya. Jadi awal-awal kita mulai rapat, mereka sudah menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pengurusnya. Salah satu ketua sekretarisnya itu adalah wartawan-wartawan yang ada di daerah sini. Namun di dalam berjalannya waktu, mereka juga berpikir bagaimana organisasi kita ini berjalan dengan baik apabila tidak ada pendeta, katanya. Supaya organisasi kita ini berjalan dengan baik, biarlah salah satu pengurus inti itu seorang pendeta, kata mereka begitu. Maka mereka menghubungi gembala saya sebagai sekretaris di sana. Ya, jadi saya juga bersyukur seperti itu. Kenapa? Persekutuan yang kuat itu harus ada firman di dalamnya. Ya, organisasi-organisasi yang kuat itu harus ada firman Tuhan di dalamnya. Sehingga organisasi ataupun persekutuan itu tidak melenceng, ya, tidak keluar dari jalur firman Tuhan. Kalau ada firman di sana, olehnya mari kita mengutamakan di mana persekutuan kita ini ada firman di dalamnya. Makanya saya bilang saya sangat diberkati ya gabung di persekutuan kita ini. Kenapa? Pertama, ada firman di dalamnya. Kegiatannya saya sangat suka, kegiatannya rohani, ya. Ada juga fellowship, kita bertemu walaupun hanya secara virtual. Ya, jadi kita harus mengutamakan di dalam persekutuan kita itu ada firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Berarti kalau ada Tuhan di sana, saudaraku, tidak mungkin persekutuan kita itu lemah. Kenapa? Karena ada Tuhan. Maka kita harus mengutamakan hadirnya Tuhan. Maka kita harus mengutamakan firman-Nya di dalam hidup kita, dan terutama di persekutuan kita ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin memang sulit ya mengutamakan firman Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Kadang berbentur dengan keadaan, kadang berbentur dengan situasi kondisi. Tapi Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka berarti saudara, yang pertama sekali itu memanglah kita harus mengusahakan Tuhanlah yang terdahulu. Amin, saudara. Jadi kalau kita mengutamakan Tuhan, percayalah Tuhan juga akan mengutamakan kita. Ya, di dalam hidup kita juga demikian. Barulah kita mengutamakan Tuhan. Susah senang saudara, ya mungkin memang kadang ketemu susahnya di dalam mengutamakan Tuhan, di dalam kita beribadah, di dalam kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya sedikit bersaksi, tahun 2014 saya pernah kerja di perusahaan tuh sawit. Ya, saya ada memang di daerah ini juga, sekitar 20 kilo jauhnya dari tempat kita, dari rumah. Jadi kalau kendaraan dulu belum ada, saya belum punya motor, saya punya sepeda dayung, ya. Jadi kalau saya berangkat ke sana tuh pakai sepeda dayung. Jadi menempuhnya 1 jam, 1 jam ada menempuhnya. Jadi setiap hari Sabtu saya kalau kerja di sana tuh kan setengah hari dia, setengah hari itu 1 HK, gaji kalau udah salah dulu 60.000. Jadi setelah selesai setengah hari kita kerja, saya kerja, hari Sabtu itu saya buru-buru pulang. Ya, saya tidak mau lagi banyak kegiatan, saya pulang dari kerja langsung mandi, siapkan pakaian, dayung, sepeda. Kenapa? Hari Sabtu kita ibadah KPA, ibadah pemuda. Makanya saya buru-buru, karena kalau di daerah itu kalau hujan kita tidak bisa lagi lewat, jalan pun susah karena jalannya juga licin, tanah liat. Jadi kalau tidak buru-buru sempat hujan tidak bisa pulang lagi. Jadi saya dayung sepeda, ya 1 jam lah dari tempat kita, dan tujuannya mau ibadah ke tempat kami di daerah kami. Dan itu saya selalu kerjakan. Waktu itu saya masih belum melayani firman Tuhan, saya masih WL, ya masih singar, bertugas persembahan dan lain sebagainya. Tapi
saya mengutamakan sudah bekerja beberapa hari, waktunya untuk cari Tuhan itu harus, ya. Waktu Tuhan untuk Tuhan itu harus. Jadi kita harus mengutamakannya di dalam hidup kita, susah senang pun, ya. Baik di dalam pelayanan kita melayani, saudara mungkin susah senang. Kami juga dulu melayani, mengutamakan Tuhan untuk mengutamakan pelayanan. Kadang-kadang kalau kami berangkat tuh ibadah kebaktian pemuda, ya kebetulan tahun 2015 diberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani pemuda di cabang gereja kami, itu di perusahaan sawit juga. Jadi kalau kita pergi ke sana itu kadang kalau kita sampai sore, ya sepertinya air sungai itu biasa saja. Ya waktu kita pulang malam sudah selesai ibadah kebaktian, kadang nggak bisa pulang, nggak bisa keluar karena ternyata airnya sudah naik, pasang surut air laut sampai di situ. Jadi kita kadang harus nginap, ya. Tapi itulah untuk melayani Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan di dalam persekutuan kita, ada firman-Nya, sehingga kita akan percaya persekutuan kita adalah persekutuan yang kuat, persekutuan yang di dalamnya Tuhan berkenan. Itu yang poin yang pertama, saudara. Di dalamnya ada firman. Yang kedua, di ayat yang ketiga saya akan bacakan. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ya, ini di dalamnya saya mau katakan di dalam persekutuan itu harus ada iman yang benar, ya. Iman yang benar ketika ada persoalan di dalam katakanlah persekutuan ataupun katakanlah itu di dalam diri kita masing-masing, kita harus punya iman yang benar. Kemana kita mau menyampaikannya, kemana kita mau berseru, kita harus cari yang tepat. Itu adalah kepada Yesus. Di sini mereka ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Katanya di sana itu adalah kepada Yesus, ya. Jadi orang-orang itu memiliki iman yang benar, ya. Mereka bawa kepada Yesus, enggak bawa ke tempat yang lain, ya. Itu iman mereka yang luar biasa, ya. Orang lumpuh itu mereka bawa, walaupun mungkin mereka tidak terlalu kenal, belum terlalu dalam pengenalannya terhadap siapa sih Yesus itu, gimana sih Yesus itu, ya. Tapi mereka punya iman bahwa Yesus mampu menyembuhkan teman mereka, orang yang lumpuh itu, sehingga mereka benar-benar membawanya kepada Yesus. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau ajak kita dalam persekutuan kita, baik di dalam diri kita masing-masing. Perjalanan hidup ini pasti berpotensi menghadapi sebuah persoalan, ya. Pasti berpotensi menghadapi persoalan, entah persoalan mungkin kalau teman-teman masih rata-rata mahasiswa di perkuliahan, mungkin ada persoalan, mungkin ada pergumulan, atau secara pribadi, atau mungkin di dalam keluarga. Saudara, mari kita tetap percaya, iman kita tetap percaya kepada Yesus. Yesus sanggup menolong kita. Yesus sanggup menyelesaikan setiap persoalan kita, ya. Jangan pernah ragukan Tuhan, jangan pernah salahkan Tuhan di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Tapi mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Suatu hari saya pernah jatuh sakit, saudara, ya. Saya jatuh sakit waktu itu dan harus dioperasi, ya. Kebetulan waktu itu di rumah hanya ada saya dengan adik saya, ada pula orang tua saya, bapak saya waktu itu masih hidup, ya. Jadi mama saya lagi nggak di sini, kebetulan lagi di Pekanbaru waktu itu. Jadi saya mulai rasakan sakit tuh dari mulai hari Rabu pagi-pagi. Saya rasa kok nggak bisa duduk, ya. Saya rasa kenapa sih nggak tahan duduk, ya. Tapi makan tetap, makan kuat, makan banyak, ya. Saya hari itu pagi saya datang karena ada undangan untuk keponakan saya ke sekolah. Saya datang ke sekolah. Di sekolah waktu rapat saya, kenapa? Saya berpikir dalam hati, kenapa perut saya kenapa ya? Gitu. Rasanya tidak tahan duduk lama tuh, kenapa ya? Ya. Lalu hari itu juga, hari Rabu itu juga,
karena hari Rabu itu kita jadwal pelayanan tuh di cabang, jadi saya berangkat juga naik motor dengan adik saya waktu itu. Jadi di motor saya rasakan sakitnya semakin sakit, jadi sampai nangis juga sih saya nahan sakitnya. Jadi sampai di sana, setelah selesai ibadah, saya melayani, sukacita melayani walaupun lagi sakit. Saya nggak ceritakan mereka lagi sakit, tapi saya ada di sana, abang saya ceritakan aku sakit, aku nggak tahan duduk. Lalu dia bilang, coba periksa ke dokter, besok periksa ke dokter. Dia kasih duit. Besoknya hari Kamis saya periksa ke dokter. Jadi ketika diperiksa dokter itu, langsung saya cukup down ya waktu dia bilang, ini kalau ndak usus buntu, ini batu ginjal katanya gitu. Ya memang masih belum ada kepastian karena dia ndak punya alat yang canggih ya untuk mengetahui. Cuma sudah pasti itu katanya 2 itu. Lalu saya pikir, aduh kebetulan nggak ada uang. Ya, mama juga lagi pergi. Bapak saya juga sakit. Sudah sekitar 10 tahun kami rawat dia. Jadi saya pikir, aduh gimana nih. Saya bilang adik saya, udahlah pulanglah kita. Saya bilang waktu itu. Ya. Tapi saya kabari juga mama saya, bilang udah berobat aja. Lalu kami balik lagi ke dokter. Mama saya masih di perjalanan karena ada adik saya lagi wisuda waktu itu, adik katakanlah sepupu. Jadi lagi wisuda, jadi mama saya menghadiri itu sehingga dia nggak ada. Tapi dia bilang udah bawa berobat aja lagi. Saya pergi lagi ke dokter ya, ke dokter lain ya. Jadi di sana alatnya lebih lengkap, langsung dia lihat. Dia modelnya seperti USG. Dia tahu itu usus buntu katanya, sudah mau pecah. Jadi cepat saja langsung ke rumah sakit katanya. Ya, saya langsunglah kami ke rumah sakit ya. Luar biasa saya rasakan sakit itu, tapi saya yakin pertolongan Tuhan juga buat saya. Usus buntu saya itu tidak sempat pecah ya. Waktu dioperasi saya pikir begini juga, Tuhan, operasi ini lancar enggak kira-kira ya? Bisa enggak selesai dengan baik? Itu dalam hati saya juga itu. Walaupun hanya usus buntu ya, tapi memang kalau gagal operasinya menyebabkan kematian juga ya. Jadi dalam hati saya, aduh Tuhan gimana? Bisa enggak selesai ya? Tapi saya yakin percaya, sampai saya unggah lihat aku waktu fokus pada sakitku, aku merasakan kengerian. Tapi ketika aku fokus kepada Tuhan, aku merasakan kekuatan yang terbatas. Ya, jadi selesai operasi, saya sampai hari ini puji Tuhan kuat. Ya, jadi mari kita di dalam setiap persoalan kita mengandalkan Tuhan. Di dalam hidup kita, di dalam mengiring Tuhan, bukan ketika kita mengiring Tuhan, menyatakan kita iring Tuhan, menyatakan kita kuliah maupun di STT, jurusan mungkin STH ataupun PAK, bukan berarti tidak ada persoalan dalam perjalanannya. Ada saja persoalan kecil besar mungkin kita akan temui, tapi saya mau ajak kita punya iman yang tepat dan benar, yaitu kepada Kristus Yesus ya. Kita mau supaya kuat dalam hidup ini. Persekutuan kita juga ya, kita punya iman yang benar. Baik visi misi kita di dalam persekutuan, saya akan percaya iman kita kepada Yesus, sehingga visi misi kita di dalam grup kita pun boleh berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Itu yang kedua, saudaraku, yang ada iman di dalamnya, di dalam persekutuan, sehingga persekutuan itu kuat. Lalu yang ketiga, itu di ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah, poin yang ketiga itu ada kekompakan di dalamnya, sehingga persekutuan itu kuat ya. Kan
saudara, saya yakin percaya ketika ada kekompakan itu ada kekuatan. Ya. Demikian waktu saya jatuh sakit itu, saya lihat teman-teman saya, jemaat juga yang ada di sini di tempat kami itu kompak sekali. Mereka datang, ya, mereka jenguk saya, mereka doakan saya. Setiap siapapun yang datang, mereka doakan saya. Percaya itu doa mempunyai peran besar di dalam kesembuhan yang saya alami waktu itu. Ya. Jadi kita mesti kompak di dalam grup ini, ya. Karena kekompakan itu di dalamnya ada kekuatan. Ada pepatah dunia bilang, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari coba kita bayangkan, saudara, orang lumpuh itu digotong oleh 4 orang waktu itu, tidak ada jalan mereka untuk sampai kepada Yesus. Ya, nggak ada jalan, orang ramai sekali waktu itu. Bingung caranya gimana ini biar bisa sampai ke Yesus, biar bisa selesai nih persoalan gitu kira-kira. Ya, mereka cari caranya, ya, mereka cari caranya, dan di sini dikatakan lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah, mari kita membayangkan bagaimana orang-orang itu menggotong itu sampai dibuka atapnya, berarti diangkat dong ke atas, ya. Tilam orang lumpuh itu diangkat ke atas. Lalu pakai apa menurunkannya? Pasti mereka cari tali. Coba kalau mereka tidak kompak, saudara. Yang satu, kalau yang satu bilang, udahlah kalian aja, kalian bertiga aja, mungkin kekurangan tenaga mereka untuk bisa naik ke atas atau untuk menurunkannya kembali ke bawah. Atau katakan 2 orang tidak mau, 2 orang saja yang mau. Gimana mungkin tidak terselesaikan hari itu persoalan orang lumpuh itu, ya. Tetapi di situ kita melihat mereka kompak, mereka sama-sama, ayo kita angkat, gitu kira-kira, ya kan? Ayo kita cari tali, mungkin seperti itu kejadiannya waktu itu. Ini saya percaya tidak langsung cepat-cepat saja, ini prosesnya pasti cukup lama juga, ya. Ada prosesnya, mereka cari tali, mereka usahakan gimana cara naik ke atas. Itu adalah bentuk satu kekompakan mereka. Sehingga hari itu juga hasil dari kekompakan mereka Tuhan lihat gitu, ya. Ya, makanya mari kita di dalam grup ini juga, di dalam persekutuan kita, mari kita kompak, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ada teman kita sakit seperti biasanya kita lakukan di dalam grup ini, kita doakan. Ya, ada punya pergumulan, kita doakan dia. Ada yang lagi mengalami duka, kita doakan dia. Kita turut simpati, kita turut empati kepadanya. Itu adalah bentuk kekompakan kita, sehingga persekutuan kita semakin kuat ke depannya, saudara. Ya, mari kita kompak satu dengan yang lain, ya. Kita juga kepada pengurus, menghargai pengurus, kepada sesama anggota kita menghargai sesama anggota, ya. Mungkin ada kemampuan teman-teman kita yang kurang, ya, baik dalam bicaranya mungkin ada yang kurang. Saya percaya kita bukan orang yang suka mengejek, bukan orang yang suka ketika melihat kelemahan teman kita, melihat kekurangan teman kita langsung kita bilang itulah dia. Tak apa Mas Yudi ini aneh-aneh aja. Saya yakin tidak percaya, saya yakin tidak seperti itu kita semuanya. Tapi mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Kalaupun ada kekurangan, mari kita menutupinya dengan kasih. Amin, saudara. Itu yang ketiga, itu ada kekompakan. Lalu yang keempat itu ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Poin yang keempat saya buat itu ada perkenanan Tuhan, ya. Di dalam persekutuan ada perkenanan Tuhan, kuatlah persekutuan itu. Kita mempelajari Alkitab kita, bagaimana orang Israel itu kuat sekali ketika Tuhan berkenan kepada mereka, ya. Setiap negeri mereka yang ingin mereka tempati, mereka berhasil mendudukinya, ya. Tidak berhasil kalau Tuhan ada di sana, ya. Tuhan berkenan kepada mereka.
Tapi kalau Tuhan sudah tidak berkenan, kita juga melihat beberapa kali Tuhan meninggalkan mereka. Mereka gagal. Ya, ada penyerangan di negeri kecil saja, itu di negeri A, mereka gagal di sana. Ya, kenapa? Karena tidak ada perkenanan Tuhan kepada mereka. Tapi saat ada perkenanan Tuhan, kita melihat Gideon, ketika di zaman Gideon, ya sedikit saja mereka mampu mengalahkan orang yang banyak. Kenapa? Karena ada perkenanan Tuhan. Ya, kenapa Daud kuat? Itu karena ada penyertaan Tuhan. Kenapa Goliat bisa mati hanya dengan batu kecil di tangan Daud? Itu bukan Daud hebat, ya, bukan batunya batu katakanlah batu itu memiliki kekuatan atau segala macam, enggak. Tapi batunya, bukan batunya, tapi Tuhan yang hebat. Tuhan yang berkenan menyertai dia itu yang hebat, sehingga dia mampu mengalahkan Goliat. Kita mempelajari juga, saudara, tongkat di tangan Musa itu tidak hebat, tidak ada apa-apanya. Tongkatnya hanya biasa untuk menggembalakan. Tapi ketika ada perkenanan Tuhan, tongkatnya mampu membelah lautan. Ya. Jadi kalau ada perkenanan Tuhan itu kita kuat sekali, saudara. Ya. Persekutuan kita pasti kuat. Tuhan berkenan. Ya, kita lihat di sana ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Allah berkenan mengampuni, ya, karena Tuhan melihat iman mereka yang luar biasa itu. Ya. Jadi kalau perkenanan Tuhan ini serta kita, orang biasa pun jadi luar biasa. Kan? Orang biasa pun jadi luar biasa. Petrus, Yakobus, seorang yang hanya jago, seorang nelayan, mereka hanya jago tebarkan jala. Ya, mereka hanya tahu, sebelum ikut Tuhan mereka hanya tahu di mana tempat ikan yang banyak. Mereka hanya tahu di mana kali ini mata angin, di mana angin cuaca. Itu yang mereka tahu. Tapi setelah mereka ikut dengan Tuhan, ya, kalau kita baca kisah para rasul ayat 4, kalau tidak salah ayat 3, pasal 4 ayat 13 itu, orang kagum melihat mereka. Orang bilang, "Loh, mereka ini kan nelayan, tapi kenapa cakap sekali ketika di persidangan itu?" Ya, di persidangan mereka dihadapkan di persidangan. Petrus dengan hikmat dari Allah, dia berbicara, orang kagum. "Bukankah mereka nelayan?" katanya begitu. Tapi kalau karena ada penyertaan Tuhan itu, ya, Roh Tuhan ada bersama dengan mereka, Tuhan kasih hikmat kepada mereka. Jadi jangan pernah kita membatasi diri kita, "Aku ini orang biasa saja, nggak punya kemampuan." Ya, bolehlah tapi kalau kita berkata, "Karena Tuhan makanya aku punya kemampuan." Tapi kalau hanya sebatas itu kita berpikir, maka sayang sekali, saudara. Ya, kenapa kalau ada penyertaan Tuhan, seorang yang biasa-biasa saja mampu jadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan? Kenapa? Karena hikmatnya itu hikmat kelasnya kelas surga. Ya, beda hikmatnya dengan hikmat dunia. Mungkin ada orang tidak terpelajar, tidak lulus SMA atau lain sebagainya, tapi dia malah bisa berkata-kata cakap, ya, bahkan menyampaikan renungan, mampu memperdalam renungannya luar biasa. Kenapa? Itu karena penyertaan Tuhan, karena perkenanan Tuhan kepadanya. Kalau tidak, kita tidak ada apa-apanya. Haleluya. Karena itu mari kita di dalam persekutuan kita rindukan perkenanan Tuhan di dalam persekutuan kita. Mari kita rindukan, Tuhan, berkenanlah Kau persekutuan kami, atas diri kami, sehingga apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti dukung. Apapun visi misi kita, apapun yang kita akan rencanakan, Tuhan pasti dukung. Oke, tidak panjang lebar saya menyampaikan malam hari ini, tapi mari kita mengambil untuk menjadi berkat bagi kita. Yang pertama, persekutuan kuat itu ada firman di dalamnya, ya, mengutamakan Tuhan di dalamnya. Mungkin susah, ya, jangan cari mudahnya saja, baru ikut Tuhan, baru cari Tuhan waktu kita lagi bahagia, baru cari Tuhan, itu salah.
ataupun waktu kita senang saja cari Tuhan, susah saja baru cari Tuhan, itu salah. Tapi di dalam segala kondisi mari kita tetap mengutamakan Tuhan, kita tetap mengutamakan firman, sudah ya. Karena ada satu ada satu acara lawak waktu saya tonton tahun 2004 atau 2005 itu, ada pesawat jatuh kalau tidak salah, dulu itu pesawat Adam Air itu ya. Jadi dibuatlah komedi untuk itu. Jadi ada tim SAR sedang menyusuri pantai. Di sana mereka lewati rumah. Jadi di rumah itu ada nenek-nenek. Ada nenek-nenek lagi mencari-cari sesuatu di ruang tamu. Lalu tim SAR itu tanya, "Nek, cari apa, Nek?" Nenek itu jawab, "Cari jarum, Nak. Jarumnya jatuh," katanya gitu. Lalu tim SAR itu tanya, "Jatuhnya di mana, Nek?" "Jatuhnya di kamar." Lalu tim SAR itu bilang, "Jatuhnya di kamar, kok carinya di ruang tamu, Nek?" Lalu dia bilang apa? Katanya, "Di kamar kan gelap, kalau di ruang tamu terang," katanya. Lalu tim SAR tanya, "Ketemu enggak jarumnya?" "Enggak," katanya. Jadi sontak tim SAR itu pun panggil kawannya. Dia panggil kawannya, "Kawan, ayo sini," katanya. Dia panggil kawan-kawannya. Lalu mereka membolak-balikkan barang-barang ada di halaman nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu tanya, "Nak, ngapain di situ?" katanya. "Ada pesawat jatuh, Nek, kami cari pesawat," katanya. Nenek-nenek tanya, "Pesawatnya jatuh di mana?" "Jatuh di laut," katanya. "Lalu kenapa kok carinya di halaman rumah saya?" katanya. "Di laut kan dalam," katanya. "Di sini enggak." Jadi nenek itu tanya, "Ketemu pesawatnya?" "Ya enggak sih." Jadi saudara, yang saya mau sampaikan di sana itu, kalaupun mudah tapi tidak ketemu untuk apa ya, lebih baik susah tapi ketemu apa yang kita usahakan. Mari kita tetap mengusahakannya. Amin, haleluya. Saya tidak panjang lebar menyampaikan firman Tuhan. Poin yang pertama tadi itu ada firman di dalamnya, yang kedua ada iman yang benar, yang ketiga itu ada kekompakan ya, yang keempat itu ada perkenanan Tuhan, sehingga kuatlah persekutuan itu. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, begitu baik Engkau dalam hidup kami sehingga kami harus mengucap syukur setiap waktu kami ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati. Biarlah Tuhan persekutuan kami adalah persekutuan yang kuat, karena di dalamnya ada firman Tuhan, ada Tuhan di dalamnya, dan ada iman yang benar, yaitu iman kepada-Mu Yesus Tuhan kami, dan ada juga kekompakan di dalamnya. Kami saling mengasihi, kami saling menghargai, kami saling mendoakan, kami saling mendukung satu dengan yang lain, dan juga ada perkenanan-Mu di dalamnya, sehingga persekutuan kami terus semakin kuat, terus diarahkan ke jalan yang benar oleh Tuhan, sehingga kami semua yang ada di dalamnya boleh terus diberkati ya Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu malam hari ini. Barang Kau memberkatinya di dalam hidup kami, di dalam kami pribadi lepas pribadi, baik kami pun semuanya yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau yang memberkatinya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada WL. Amin, haleluya. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Isman Jebua. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya tidak berlalu begitu saja, tidak masuk melalui telinga kiri dan keluar telinga kanan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan masuk dari telinga kiri dan kita simpan di dalam hati kita. Amin. Amin. Sekarang waktunya kita berdoa syafaat, dan kepada hambanya kami persilahkan.
Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa yang berkata di kerajaan surga, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, di mana pertolongan sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan, di mana pada saat malam hari ini telah selesai ibadah kami Tuhan. Ya Bapa, Engkau telah menuntun kami diajarin dengan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Nya tadi, di mana ada persekutuan yang kuat. Tapi kami percaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu tadi, bahwa di dalam persekutuan itu harus mengutamakan firman, harus ada iman yang percaya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, harus ada kekompakan, harus ada perkenan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang selalu menuntun kami, yang selalu ajarin kami Bapa, supaya kami itu di dalam persekutuan ini Bapa semuanya punya kerendahan hati, tidak punya keegoisan masing-masing Tuhan. Ya Bapa, pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa buat para hamba Tuhan, pengajar, dan misionaris baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri Tuhan. Dimanapun mereka berada pada malam hari ini Tuhan, Engkau berkatilah mereka Tuhan. Engkau berikan hikmat bagi mereka Tuhan, supaya mereka betul-betul melayani Engkau dengan setia, baik dalam perkara-perkara kecil maupun perkara-perkara besar. Engkau berkati harapan mereka, cita-cita mereka ke depan Tuhan, Engkau yang selalu memberkati mereka Bapa yang baik. Bapa yang baik, kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana bangsa dan negara kami pada saat ini Tuhan sangat-sangat kacau Bapa, di mana penyakit yang sangat luar biasa yang membuat banyak orang lemah, bahkan banyak orang menjerit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan akan menolong. Kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan seperti semula Tuhan yang baik. Kami percaya ini semua adalah ujian di mana Tuhan, supaya anak-anak-Mu bisa benar-benar sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak yang baik, kami juga tidak lupa berdoa Bapak buat para pemerintah kami, baik dari pusat sampai bawah. Engkau berkati Bapak, terlebih-lebih pimpinan negara kami Bapak Joko Widodo, Engkau berkati Pak Jokowi Bapak, Engkau berikan hikmat dalam pemerintahannya Tuhan, supaya apa yang dia lakukan betul-betul menjadi kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati kesehatannya Tuhan, Engkau berkati keluarganya, visi misi, dan terlebih dalam roda pemerintahan Engkau memberkati Bapak yang baik. Engkau berkati juga Bapak wakil presiden kami, dimanapun mereka dia berada pada malam hari ini, keluarganya Engkau memberkati, bahkan gubernur Tuhan Engkau memberkati, para menteri Tuhan Engkau memberkati, TNI Polri, Densus 88 Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan, bahkan sampai RT RW Tuhan Engkau yang selalu memberkati Bapak yang baik. Ya Bapak, kami juga tidak lupa berdoa pada malam hari ini buat gereja-gereja Tuhan, baik yang ada di dalam negeri kami maupun di luar negeri kami Tuhan. Engkau berkati gereja-gereja Bapak, terlebih pada orang-orang yang mau menganiaya gereja kami. Tapi kami percaya Tuhan yang selalu menyertai gereja-gereja yang ada di dalam negeri kami maupun di luar negeri Tuhan, supaya memang betul-betul gereja kami berkembang, bertumbuh hanya untuk memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Bapak yang baik, kami juga tidak lupa berdoa buat grup umum NYG, PPNB, dan Komsel NYG yang sudah ada Tuhan. Engkau berkati para pengurus Tuhan, para peserta, bahkan anggota Tuhan. Engkau berikan sehati, seia, sekata, dan sevisi semisi Tuhan, supaya ini menjadi benar-benar menjadi kemuliaan nama Tuhan Tuhan, bukan kemuliaan manusia Tuhan, bukan mencari keegoisan, bukan mencari muka, bukan mencari dudukan ataupun hal-hal yang lain Tuhan. Tapi ajarin kami Tuhan, supaya kami betul-betul menjadi hamba yang baik, yang betul-betul menjadi mau pelayan, jadi pelayan-Mu Tuhan yang baik. Engkau berikan hati yang rendah hati buat kami Tuhan. Kadang-kala Bapa, kami sering ada keegoisan dalam diri kami Tuhan. Kadang-kadang kami juga membanggakan diri kami masing-masing Tuhan. Seringkali kami memuji diri kami masing-masing Tuhan. Ajarin kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan itu Tuhan betul-betul benar-benar dari hadapan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa pada malam hari ini Bapak, dimanapun berada anak-anak terlantar, anak-anak janda, bahkan yang mengalami suka ataupun duka pada malam hari ini Tuhan, Engkau berkatilah mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau hiburlah mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau berikan segala fasilitas mereka Tuhan yang mereka butuhkan Tuhan, dan Engkau berkati juga teman-teman kami pengurus DNIK di malam hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau berkatilah mereka, terlebih ketua daripada NYG Tuhan, Engkau berkati Bapak. Engkau berikan kepemimpinan yang luar biasa buat dia Tuhan. Engkau berikan
hal-hal yang luar biasa Bapak, supaya ini menjadi betul-betul menjadi kemuliaan nama Tuhan grup kami ini Tuhan. Engkau berikan persatuan, persekutuan yang kuat dan yang kokoh Tuhan. Dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami satu persatu Tuhan. Apapun cita-cita kami ke depan Tuhan, Engkau selalu memberkati. Dan Engkau berkati teman-teman yang sudah gabung pada malam hari ini maupun teman-teman yang masih belum gabung Tuhan. Engkau gerakkan hati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang baik. Bapa, indah doa namu yang tak sempurna ini hanya kami landaskan di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang percaya katakan. Amin.